Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban orang mukmin adalah beriman kepada hari kiamat. Tidak sah keimanan seorang hamba hingga mengimani hari yang agung ini, hari pembalasan dan penghakiman Allah bagi seluruh makhluknya. Ketika malaikat Jibril bertanya tentang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab dengan menyebutkan rukun iman yang wajib diimani oleh seorang hamba. Beliau bersabda, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Iman yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Hari kiamat adalah sebuah keniscayaan. Kedatangannya adalah kepastian dan kehadirannya adalah perkara yang absolut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha ayat yang ke-15, "Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Sesungguhnya hari kiamat pasti terjadi, namun aku merahasiakan waktu terjadinya agar setiap manusia dibalas sesuai dengan apa yang dia usahakan. Kendati hari kiamat adalah peristiwa yang pasti terjadi, namun tidak ada yang mengetahui waktunya, sebab ia adalah bagian dari perkara yang gaib yang menjadi hak prerogatif Allah Azza wa Jalla semata, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-187, "Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu." Mereka bertanya kepadamu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kendati waktu terjadinya hari kiamat merupakan peristiwa yang gaib bagi para makhluk, namun Allah Azza wa Jalla berkenan meletakkan tanda-tanda bagi hari tersebut berupa peristiwa dan kejadian yang luar biasa yang datang dirasakan oleh orang-orang yang berakal, bahkan pada tanda-tanda kiamat besar. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sangat dahsyat dan di luar nalar manusia, seakan tanda tersebut dapat diingat sepanjang masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang datangnya tanda-tanda hari kiamat, "Fahal yansuruna illa as-sa'a an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum." Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Surah Muhammad ayat yang ke-18. Ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hari kiamat pasti akan terjadi.
Namun sebelum terjadinya peristiwa yang sangat dahsyat tersebut, ada tanda-tanda yang mendahului dan mengiringi kedatangannya. Tanda-tanda datangnya hari kiamat, selain sebagai bukti kebenaran terjadinya hari kiamat, juga terselip di baliknya hikmah-hikmah yang agung. Pada kesempatan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan di antara hikmah-hikmah tersebut dari tanda-tanda yang disebutkan dan juga telah dihadirkan ataupun belum dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah yang berbahagia, bukti kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis terkait fitnah dan tanda-tanda terjadinya kiamat sejatinya adalah bukti valid tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis tersebut terkait dengan informasi tentang peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan peristiwa-peristiwa yang diinformasikan akan terjadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut merupakan bagian dari perkara gaib, dan perkara gaib adalah informasi yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat yang ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaiba illallah wa ma yash'uruna iyyana yub'atsun." Katakanlah wahai Muhammad, tiada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan Dia akan dibangkitkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menafikan pengetahuan semua makhluk baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi terkait perkara yang gaib. Kemudian menetapkan pengetahuan perkara tersebut hanya kepada Allah semata. Hal ini menunjukkan pengkhususan bahwa mengetahui perkara yang gaib adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya tidak kuasa mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat kecuali dikehendaki oleh Allah. Sekiranya saya mengetahui perkara yang gaib, niscaya saya akan memperbanyak melakukan sesuatu yang membawa manfaat bagiku dan akan jauh dari mara bahayanya. Pada ayat ini jamaah yang berbahagia memaparkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejatinya tidak mengetahui perkara yang gaib. Apa yang ia sampaikan terkait perkara-perkara gaib merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah mengetahui yang gaib, dan Dia tidak memperlihatkan perkara yang gaib tersebut kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridainya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjagaan berupa malaikat di depan dan di belakang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat dan hadis-hadis yang menginformasikan tentang perkara gaib merupakan bukti konkret bahwasanya kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang bisa kita petik pelajaran hikmah dari tanda-tanda akan datangnya hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk menjadikan terjadi hari kiamat secara mendadak tanpa ada tanda-tanda dan pemberitahuan terlebih dahulu. Sebab Allah Azza wa Jalla adalah Maha Pencipta, Ia Maha Pengatur, Dia Maha Kuat dan segala-galanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Azza wa Jalla juga bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Lembut, Maha Penerima Tobat dan lain sebagainya. Dan di antara bukti dari sifat-sifat yang sangat agung ini adalah menetapkan baginya terjadinya tanda-tanda hari kiamat yang mendahului dan mengiringinya sebagai bentuk tanda kasih sayang kepada para makhluk dan hamba-hambanya. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnati wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ma minal ilmi wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dunia hanya persinggahan sementara. Setelahnya ada perjalanan yang maha berat dan sangat panjang untuk dilalui, sehingga membutuhkan persiapan dan bekal yang amat sangat banyak. Maka tempat persinggahan itulah waktu dan kesempatan yang paling cocok untuk kita menyiapkan bekal bagi perjalanan tersebut. Inilah hikmah yang ketiga dari penjelasan tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Bagi manusia, bagi kita semua, sejatinya urusan yang terpenting bukanlah waktu datangnya hari kiamat, namun yang jauh lebih penting adalah seberapa besar persiapan dan bekal untuk menghadapi dahsyatnya hari tersebut. Maka terjadinya beberapa tanda-tanda hari kiamat dalam kehidupan seorang hamba dapat memotivasinya untuk beramal, berbekal dan memacu dirinya untuk terus menyiapkan bekal dengan sungguh-sungguh bagi kehidupan setelah hari kiamat terjadi, berupa keimanan kepada Allah dan giat melaksanakan amal soleh kepadanya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang yang bertanya tentang waktu terjadinya hari kiamat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ia datang kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan akan datang hari kiamat itu? Justru Nabi kita bertanya, "Wa maza a'datta laha?" Dan apa yang engkau persiapkan untuk menyongsong hari kiamat tersebut? Allah Azza wa Jalla memerintahkan para hambanya untuk berbekal dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ayat ini mengandung perintah untuk menyiapkan bekal, padahal konteks dari ayat ini adalah safar, perjalanan dalam rangka melaksanakan ibadah haji di kota Mekah yang waktu sudah ditentukan. Jika dalam perjalanan ibadah haji yang definitif waktunya, terukur durasinya, diketahui tempatnya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hambanya untuk menyiapkan bekal, maka dalam perjalanan akhirat yang sangat panjang, yang belum diketahui tempat dan alamnya, dan sangat dahsyat huru-haranya, tentu lebih dibutuhkan lagi bekal yang super ekstra agar dapat melewati perjalanan tersebut di bawah lindungan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk berbekal dengan bekal terbaik untuk menyongsong hari kiamat yang amat dahsyat petakannya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.